Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah yang akan diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan ingatlah, ada orang yang terakhir yang akan menjadi terdahulu. Ada orang yang terdahulu yang akan menjadi terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sahabat setia yang mencintai firman Tuhan dan selalu mendengarkan aroma sabda dari Karmelituk. Bacaan Injil hari ini memberikan gambaran mengenai jalan menuju keselamatan. Yesus memberikan penegasan tentang siapakah yang akan memperoleh keselamatan. Bertolak dari pertanyaan seorang yang mengikuti Yesus di sebuah kota atau di sebuah desa, "Tuan, sedikit sajakah yang akan diselamatkan?" Yesus tidak menjawab secara langsung. Yesus tidak menjawab dan tidak mengatakan sedikit, pun tidak mengatakan banyak. Melainkan, ia membuat orang itu berpikir lebih jernih dan memberinya pemahaman bahwa keselamatan itu menuntut suatu usaha yang keras, karena pintu menuju keselamatan itu cukup sempit. Dari pernyataan ini, secara logis, kita dapat memahami bahwa karena pintu itu sempit, maka yang dapat masuk melalui pintu itu adalah orang-orang yang kecil. Ibu bapak, saudara dan saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita melihat orang-orang kecil apa yang dimaksudkan. Dari bacaan Injil ini, setidaknya ada satu hal penting yang dapat kita renungkan, yang sekiranya dapat membawa kita untuk memperoleh atau mencapai keselamatan. Hal penting itu adalah kenosis atau pengosongan diri. Sekali lagi, karena pintu itu sempit, maka kita perlu melakukan pengosongan diri. Kita perlu melakukan atau mengalami kenosis, atau dengan kata lain, kita perlu menjadi kecil supaya kita bisa melalui pintu yang kecil itu. Kenosis adalah suatu tindakan di mana kita secara bebas, secara sadar, lepas bebas dan tidak terikat dengan apapun selain Allah. Atau dengan kata lain,
kita merendahkan diri di hadapan Allah dan bergantung kepadanya. Menyadari keterbatasan diri di hadapan Allah. Nah, itulah makna menjadi kecil di hadapan Allah. Santo Yohanes dari Salib dalam ajaran mistiknya menunjukkan bahwa agar seseorang mencapai persatuan mistik dengan Allah, maka tiada jalan lain yang harus dia lalui selain jalan nada atau kekosongan. Pada jalan ini kita melakukan pengosongan diri. Kita mempraktikkan sikap atau cara hidup lepas bebas dan tidak terikat dengan apapun yang bukan Allah. Untuk mencapai kepenuhan di dalam Allah, pertama-tama kita harus mengosongkan diri, melepaskan diri dari segala sesuatu yang bukan Allah. Satu-satunya yang padanya kita berharap dan bergantung adalah hanya pada Allah. Dengan kata lain, kita tidak menjadikan kekayaan, tidak menjadikan prestise, tidak menjadikan status sosial sebagai sesuatu yang menyamai ataupun melampaui Allah. Kita tidak menggantungkan hidup kita pada semuanya itu, melainkan hanya pada Allah sajalah kita menggantungkan diri. Kebesaran dan kesombongan diri haruslah ditanggalkan, dan kita perlu mengenakan kerendahan hati. Selain itu, selain Santo Yohanes dari Salib, juga ada satu tokoh orang kudus abad modern ini, Santa Teresa Lisieux, yang menjadi kudus juga karena mempraktikkan jalan kecil kerendahan hatinya. Santa Teresa menyadari keterbatasan dirinya, kekecilan dirinya, dan membiarkan Allah yang menuntunnya. Ia sepenuhnya bergantung pada Allah. Ia sungguh menyadari bahwa pintu menuju keselamatan itu sangatlah sempit. Maka ia mempraktikkan sikap kerendahan hati. Ia melakukan hal-hal kecil setiap hari dengan cinta yang besar. Nah, pada akhirnya kita pun dapat merenungkan bahwa pintu yang sempit itu bukanlah merujuk pada pintu fisik yang sesungguhnya, tetapi sebenarnya itu juga dapat merujuk kepada kekecilan diri, kepada kerendahan hati, kepada pengosongan diri. Nah, sikap-sikap seperti inilah yang akan mampu membawa kita untuk mencapai keselamatan. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, orang-orang yang ditolak oleh tuan rumah dalam perumpamaan dalam bacaan Injil tadi adalah gambaran orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama dalam hatinya. Mereka terlalu sombong untuk menjadi rendah hati. Mereka terlalu merasa besar untuk menjadi kecil. Mereka terlalu terikat pada harta, pada prestise, pada status sosial, daripada terikat pada Allah. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jangan sampai kalimat ini terdengar ketika kita hendak masuk ke dalam perjamuan surgawi kelak. Maka dari itu, marilah kita menempatkan Allah sebagai yang pertama dan utama dalam setiap karya dan pelayanan kita. Biarkan Allah menuntun kita. Biarkan Allah meraja atas hidup kita. Jalan menuju keselamatan itu memang tidak mudah. Namun itu tidak berarti sia-sia bagi yang berusaha dan mau berjuang. Usaha optimal akan memperoleh hasil yang maksimal. Tetapi perlu diingat bahwa keselamatan kita tidak semata-mata ditentukan oleh perbuatan baik kita, tetapi atas kerjasama dengan rahmat Allah. Justru rahmat Allah lah yang memampukan kita untuk memperoleh keselamatan itu. Allah itu Maha Kasih, dan karena itu juga lah Allah selalu memiliki banyak cara untuk menyelamatkan kita.
Semoga Tuhan membantu kita.